Hai, Assalamualaikum, halo guys, halo teman-teman, halo semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau klik video aku. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mau follow Instagram aku. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing ya teman-teman pengalaman pribadi aku. Kok bisa sih menyusui sampai bisa tindakan operasi? Tonton terus ya dan jangan di skip. Nah, jadi sebelum aku mau cerita pengalaman pribadi aku, perkenalkan dulu ya. Aku Laudita Diah, aku seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 1 orang anak. Dan biasanya aku share video aku sebagai ibu rumah tangga, jadi kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya gitu ya teman-teman. Aku share supaya kalian bisa ada termotivasi untuk beberes rumah gitu ya teman-teman. Nah, tapi untuk video-video kali ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku. Kenapa sih menyusui kok bisa sampai ada tindakan operasi? Nah, jadi di sini aku mau sharing ya. Nah, jadi aku tuh dulunya memang aku full ASI ya teman-teman. Anak aku itu pas usia dia 2 tahun. Nah, jadi gini ceritanya. Nah, jadi setelah aku melahirkan itu di hari ketiga ASI aku tuh belum keluar gitu teman-teman. Nah, di situ ibuku dan juga ibu mertua nyaranin berbagai macam cara gitu ya supaya ASI aku tuh bisa keluar. Caranya dengan makan apa itu sayur-sayuran yang sehat dan juga susu ya tentunya. Nah, di situ aku dikasih disayurin sama ibu aku itu daun katuk. Nah, katanya sih bisa memperlancar untuk ASI aku ya teman-teman. Nah, di situ aku dimasakin untuk setiap harinya. Nah, akhirnya di hari ketiga itu ASI aku tuh beneran deres banget, langsung deres banget sampai tumpah-tumpah. Terus setiap pakai baju, bagian bra dan juga baju itu tembus sampai parah banget. Jadi setiap jam gitu harus ganti baju karena bener-bener deres banget gitu teman-teman. Nah, terus akhirnya di situ kan aku juga masih belajar untuk menyusui ya, posisi menyusui dan segala macamnya gitu, karena kan juga ibu baru ya, jadi harus banyak belajar gitu, karena sedangkan aku juga belum banyak pengalaman gitu ya teman-teman. Nah, terus akhirnya aku di situ belajar menyusui, terus gimana cara ngurus anak yang baik gitu ya. Tiba di payudara aku yang sebelah kanan itu langsung muncul kayak benjolan itu sebesar telur ayam gitu teman-teman. Terus di situ aku tuh panik banget teman-teman, ini benjolan apa gitu ya, aku tuh bingung banget. Terus aku langsung waktu itu masih kontrol sih, setelah lahiran gitu 1 mingguan gitu aku kontrol ke bidan, tanya ke bidannya, itu bilangnya bidan itu ini bendungan ASI mbak, ini harus dikeluarkan, kalau nggak dikeluarkan ini bisa bahaya gitu, bisa dibilang mastitis gitu ya teman-teman. Nah, di situ aku dipraktekin sama bidannya gimana caranya mengeluarkan ASI yang baik gitu teman-teman. Terus aku di situ diajarin gitu ya, gini mbak caranya. Jadi untuk tangan yang sebelah kiri itu nekannya bagian bawah, terus tangan yang kanan ini modelnya mengepal gini ya teman-teman. Terus dia nahan gini. Nah, ditahan gini, dipencet-pencet terus gini teman-teman. Nah, aku cobain itu di rumah, itu katanya sebelum mandi ya, setiap sebelum mandi itu harus dipraktekin gini untuk mengeluarkan ASI yang ada di dalam bendungan gitu teman-teman. Terus akhirnya aku coba dan ternyata ASInya memang beneran keluar, cuman harus dengan tenaga yang bener-bener super, baru dia tuh mau keluar gitu teman-teman. Nah, setiap aku, namanya ibu baru ya teman-teman, jadi setiap aku lagi pijit kayak gini anak aku tuh udah nangis, minta gendong, minta ASI gitu ya. Jadi untuk melakukannya tuh aku nggak ada waktu gitu loh teman-teman. Sedangkan itu aku di rumah juga sendiri ya, karena aku ikut bapak ibu aku, tapi bapak sama ibu aku tuh lagi repot gitu karena mereka juga bekerja gitu ya teman-teman. Terus aku memang lagi jauhan sama suami, LDR gitu, pak suami tuh di Solo, sedangkan aku di Madiun, Jawa Timur gitu ya teman-teman. Terus akhirnya karena aku nggak telatennya gitu teman-teman, terus di usia 3 bulan yang aku bilang tadi itu aku tuh badanku menggigil banget. Terus akhirnya di waktu itu waktu badan aku menggigil, terus aku kan sempat beli untuk pompa elektrik ya teman-teman. Terus badan aku lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain, mau gendong anak aku tuh juga susah karena posisinya badan aku tuh lemes banget, bener-bener nggak ada tenaga untuk gendong anak aku sendiri. Dan itu tuh aku masih ikut bapak ibu aku ya di sini ya di Madiun.
Jadi anak aku masih ada yang bisa ngurusin gitu, karena di situ bener-bener ASI aku tuh mampet banget gitu ya, saking derasnya, terus nggak bisa keluar gitu loh teman-teman. Terus akhirnya pas anak aku di usia 3 bulan, nah yang aku ceritain tadi, itu badan aku lemes banget, demam, menggigil, parah banget pokoknya. Terus akhirnya ASI aku yang sebelah kanan itu mampet, kayak ada kotoran yang bisa menyumbat si bagian puntingnya gitu loh teman-teman. Jadi puntingnya itu tuh ada sekitar 5-6 lubangan gitu, kalau nggak salah. Aku juga nggak paham ya tentang punting. Terus jadi dia tuh mampet sekitar yang bisa keluar tuh hanya 2 lubang aja. Nah yang lubang yang lainnya itu tuh mampet gitu. Nah terus akhirnya aku pakai pompa elektrik itu mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam, itu tanpa berhenti ya teman-teman. Jadi pompa elektrik itu dia mompa terus. Nah ternyata waktu jam 9 malam aku cek itu sampai aku ketiduran ya, karena aku tuh capek banget. Pokoknya gimana sih caranya biar ASI aku tuh biar keluar itu loh yang ada di bendungan ASI-nya itu. Dan itu yang keluar tuh cairan ASI yang sudah busuk kayak gitu teman-teman. Itu warnanya kehijau-hijauan gitu loh teman-teman. Terus di endapan yang paling bawah itu benar-benar kental banget, warnanya hijau-hijau gitu teman-teman. Itu aku urungkan, tidak aku lanjutkan karena aku takut gitu ya, takut. Terus aku juga jauh sama suami aku, dulunya tuh LDR gitu, jadi nggak ada yang nyemangatin gitu teman-teman. Jadi aku benar-benar usaha sendiri. Terus habis itu sampai di situ aku sudah pasrah, aku nggak mau usaha lagi karena aku takut, karena hasilnya kan memang di dalam botol asinya tuh isinya tuh benar-benar hijau banget gitu loh teman-teman. Usia 3 bulan tuh yang keluar hanya 2 lubang aja gitu loh asinya, jadi benar-benar mampet. Terus akhirnya bisa menghambat si ASI aku, jadi dia membuat bendungan di dalam payudara aku gitu. Nah terus setelah usia 3 bulan, setelah itu aku nggak ada usaha lagi untuk melanjutkan ini si payudara aku untuk gimana sih cara-cara yang lainnya gitu ya. Itu nggak aku cari sama sekali. Terus setelah itu aku pindah ke Solo ikut suami, usia anak aku 10 bulan. Nah mulai dari 10 bulan itu di sana aku Pak suami tuh perhatian banget sama aku. Dia mau berkorban ngeluangin waktu untuk selalu tiap malamnya tuh ngerebusin air panas ditaruh wadah gitu, untuk kayak wadah kompres air kecil gitu loh teman-teman itu. Terus aku tempelin ke payudara aku yang bagian kanan yang ada bendungannya itu. Nah ternyata menurut aku dia itu bisa berkurang, tapi nggak bisa maksimal banget, jadi berkurangnya tuh sedikit banget gitu teman-teman. Terus akhirnya aku pasrahkan, ya udah deh kalau memang nggak bisa kempes ya udah gitu ya. Terus nggak tahu kenapa waktu pulang ini, kan itu aku LDR, kan itu aku ikut suami di Solo ya. Terus aku nggak tahu kenapa waktu pulang ke Madiun di tempat asal aku punya keinginan untuk menghilangkan si benjolan di payudara aku gitu teman-teman. Terus setelahnya aku seminggu ada di sini di Madiun, tepat di hari Jumat itu aku memberanikan diri menyemangatkan diri aku untuk periksa ke puskesmas yang ada di Madiun ya, Puskesmas Manguharjo. Nah di situ anak aku titipkan ke bapak ibu aku gitu teman-teman. Terus di sana aku cari info gitu, terus kenapa sih kok bendungan ini nggak mau keluar, nggak mau hilang gitu. Dan ternyata memang dia menjadi sudah kayak tumor jinak gitu teman-teman. Jadi di diagnosanya itu tumor jinak yang ada di payudara. Nah jalan satu-satunya itu yaitu ya dioperasi. Nah itu jalan yang terbaik ya, jalan satu-satunya gitu. Nanti kalau nggak dikeluarkan juga bahaya, kalau terlalu disimpan terlalu lama lagi gitu, harus bertahun-tahun. Makanya minta pendapat sama Pak suami, dan Pak suami menyetujui untuk aku melakukan tindakan operasi. Nah jadi ini ada surat rujukan dari puskesmas untuk ke rumah sakit gitu ya teman-teman. Nah di sini dituliskan keterangannya itu didiagnosa. Kelihatan nggak sini diagnosa ini ya, nih ya teman-teman. Nah ini, nah di sini aku minta untuk hari Senin ke rumah sakitnya, karena kan ini aku mintanya itu waktu rujukan tuh hari Jumat, dan Sabtu Minggu kan memang tutup ya. Nah jadi di sini kan aku hari Jumat ya minta rujukan di rumah sakit di puskesmasnya itu hari Jumat. Terus aku minta pihak puskesmasnya untuk berangkat ke rumah sakit yang aku tuju itu mintanya tuh hari Senin gitu ya teman-teman. Jadi dikasih jadwal jam 1 di rumah sakit Santa Clara Madiun. Nah gimana kelanjutannya?